Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Pakeris dan Tosanaji, jumpa lagi dengan RI King Spark Nusantara Channel. Dalam presentasi kali ini saya akan menyajikan sebuah keris yang berasal dari satu era yang sangat legendaris dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia ini. Dimulai dari unboxing, perawatan, sampai kemudian pada pembahasannya secara detail. Seperti apa keseruannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Sedulur Pakeris dan Tosanaji, kondisi bilah setelah dibersihkan, kita lihat bersama-sama. Sedulur Pakeris dan Tosanaji, kita teruskan melihat bilahnya, ricikan yang ada pada bilah keris ini ya. Kita pertama hitung looknya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Look 13 dengan ricikan sekar kacang, tikel alis, kemudian pejetan, terus ini sokokan 2, 1, 2, kemudian ada gereneng. Di tengah bilah ada odo-odo. Di sampingnya tentu saja ada keruingan, ada gusen.
Di bagian gandik, kalau kita lihat masih tersisa ada jalen, ada lambe gajah satu. Racikan semacam ini sudah sangat familiar bagi para penggemar Tosanachi, yaitu keris berdapur sengkelat atau sangkelat. Keris sangkelat ini menjadi suatu fenomena dalam dunia Tosanachi Indonesia khususnya, karena cerita-cerita yang melatar belakangi dari perjalanan sejarah keris ini ya. Dari versi keris Sunan Kalijaga yang memesan sebuah senjata atau peralatan ya, kepada Kiai Empu Supo Mandrangi untuk dibuatkan sebuah pusaka atau sebuah peralatan ya, bukan pusaka. Tapi kemudian oleh Ki Supo dibentuk sebuah keris yang sangat indah, karena beliau melihat bahan yang diberikan oleh Sunan Kalijaga itu sangat bagus, sehingga sayang jika hanya dibuat untuk peralatan. Maka kemudian keris berdapur sengkelat ini waktu itu belum diberi nama, disarankan oleh Sunan Kalijaga untuk diserahkan kepada Prabu Brawijaya, yaitu raja yang berkuasa pada saat itu, Brawijaya kelima. Oleh Prabu Brawijaya kemudian diposisikan atau ditempatkan sebagai pusaka piantel kerajaan dengan memberikan nama Sengkelat atau Sangkelat. Itu latar belakang perjalanan dari keris berdapur sengkelat, sehingga sangat fenomenal karena melibatkan 3 tokoh utama di sini, yaitu Sunan Kalijaga, Ki Empu Supo Mandrangi, dan Prabu Brawijaya V. 3 orang tokoh yang sangat terkenal dalam dunia dalam sejarah perjalanan khususnya Tosanachi di Indonesia, dengan masing-masing perannya. Kemudian kita lihat wilahnya dan garapnya. Besinya dan pamornya ini sangat ngebior atau mewah ya. Dilihat dari seluruh isi bilah, pamornya ini mendeling-deling, berkilat-kilat, dan ada di seluruh bilah. Biasanya kalau berada di seluruh bilah seperti ini disebut pamor kebak, kebak pendaringan kebak. Kemudian dari sisi bilahnya, tempat lipatnya nampak sangat pulen ya, berotot. Senior menangguh keris ini adalah era Sultan Agung. Era Sultan Agung, sebuah era yang sangat fenomenal dalam perjalanan sejarah kebangsaan Indonesia. Seorang sultan yang berada dalam terah atau wangsa Mataram Islam
beliau adalah Sultan atau Raja ketiga, ya, Raja ketiga. Yang pertama pendirinya yaitu Senapati Ingalaga, kemudian digantikan oleh Raden Mas Jolang atau yang dikenal dengan Susuhunan Anyakrawati, atau gelar anumertanya Susuhunan Seda Ingkrapyak. Dan setelah itu digantikan oleh Sultan Agung yang bergelar Susuhunan Anyakrakusuma, dan beliau Sultan Agung ini menjadi raja ketiga. Kita melihat sekilas ya, ini Trah Mataram, Mangsa Mataram Islam. Dari 12 raja yang pernah bertahta, Sultan Agung adalah raja ketiga. Gelar sultannya didapat setelah beliau mengirim utusan ke Mekah. Masa Sultan Agung dianggap sebagai masa keemasan dari Mataram Islam. Beliau sangat agresif memperluas wilayah kekuasaannya dari sepanjang pesisir utara tanah Jawa sampai Cirebon, Jawa Tengah sendiri, kemudian Jawa Timur hingga Madura. Pada masa Sultan Agung inilah Mataram mengalami banyak sekali perubahan dalam segi sosial kemasyarakatan. Di dalamnya ada perubahan dalam budaya, sastra hingga administrasi, yaitu didirikannya wilayah-wilayah otonomi yang disebut sebagai kadipaten dikepalai oleh seorang adipati, dan berkembang menjadi wilayah yang sekarang disebut sebagai kabupaten. Sedulur Pakeris dan Tosanaji, saat ini kita sedang melihat sebuah karya dari masa keemasan Mataram Islam. Seperti sudah disampaikan dalam uraian terdahulu, Sultan Agung melakukan banyak sekali perubahan positif dalam tata kehidupan masyarakat, ya. Termasuk di dalamnya adalah perubahan dalam sisi kebudayaan. Di masa Sultan Agung inilah kemudian kita mengetahui bahwa ada satu perubahan status kepemilikan dari Tosanaji atau pusaka-pusaka yang tadinya hanya boleh dimiliki oleh kalangan kerajaan atau sentono dalem. Kemudian pada masa Sultan Agung beliau membolehkan masyarakat biasa untuk juga memiliki pusaka. Maka terjadilah suatu pembuatan atau produksi yang begitu masif dari para empu atas pesanan dari kalangan rakyat biasa. Dan bersamaan itu pula tentunya kreativitas dalam pembuatan pusaka ini menjadi makin banyak berkembang. Itulah salah satu masa keemasan juga bagi secara khusus bagi produksi Tosanaji. Dikenal pula adanya 800 empu yang dikumpulkan oleh Sultan Agung, ya, untuk membuat pusaka-pusaka sesuai dengan kebutuhannya. Jadi memang ini adalah suatu strategi juga bagi Sultan Agung, karena beliau pada saat itu memang berekspansi untuk memperluas wilayah, termasuk juga persiapannya dalam menyerang VOC, yaitu di tahun 1628 terjadi 2 kali penyerangan, 1628 dan 1629. Walaupun keberhasilannya belum tercapai, tapi sudah menanamkan suatu
suatu pemikiran di pihak VOC pada saat itu bahwa bangsa ini bukan bangsa yang sangat mudah ditindas, atau bangsa ini bukan bangsa yang lemah. Bangsa ini adalah bangsa petarung, pejuang yang memiliki harga diri, martabat, dan tidak hanya itu juga adalah kemampuan yang hebat. Terbukti mereka juga tidak gampang menaklukkan setiap gejolak perjuangan yang muncul di tanah Jawa maupun wilayah Indonesia lainnya. Kita ini bangsa petarung, bangsa pejuang. Jadi inilah salah satu alasan saya juga mengagumi pusaka-pusaka Tosanaji, karena ini akan membawa kembali kita pada sejarah yang sangat membanggakan, membawa kembali kita pada prestasi bangsa ini, mengingatkan kembali paling tidak bahwa kita ini bukan diturunkan dari bangsa yang mudah ditaklukkan. Bukan. Kita bangsa Indonesia, bangsa yang tangguh, dan kita akan tetap utuh dengan Bhinneka Tunggal Ika kita. Sedulur Pak Kris dan Tosanaji, kembali lagi pada keris ini, bahwa keris ini berlook 13 adalah look yang tertinggi, jumlah tertinggi dalam jumlah look keris ya. Jadi 13 adalah puncak dari dalam fenomena atau dalam filosofi kehidupan adalah las-lasan ngurip, atau yang namanya adalah puncak atau akhir dari suatu kehidupan. Kekuatan 13, jumlah angka 13 juga melambangkan kekuatan tertinggi. Jadi seperti yang saya sampaikan dalam video sebelumnya, bahwa sangklat adalah lambang dari kekuatan rakyat. Dalam video saya berjudul Kekuatan Naga Hitam Pelindung Tanah Jawa, itu disampaikan bahwa sangklat ini bagian dari 3 naga pelindung tanah Jawa. Karena sangklat ini sejatinya adalah lambang dari kekuatan rakyat. Kesahajaannya itu melambangkan dari kekuatan rakyat. Kekuatan rakyat inilah sebetulnya yang melegitimasi kekuasaan dari para raja atau penguasa suatu negara. Jadi Sunan Kalijaga sudah waskito pada waktu itu memberikan keris sangklat kepada Raja Brawijaya V agar mengingatkan beliau tentang adanya kekuatan yang sangat besar yang jika bisa merengkuh atau merangkul kekuatan ini, maka akan menjadi pelindung sejati dari sebuah kerajaan. Nah, demikian sedulur Pak Kris dan Tosanaji apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sekali waktunya sudah bersedia menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat informasi apa yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih waktunya. Salam sehat selalu, salam budaya, berbudaya dengan logika, berkeris secara logis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.